Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Asniwatul Mu'adloma. Di sini kita akan membahas sebagian dari ilmu mantik. Apa itu ilmu mantik? Ilmu mantik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang dapat membimbing seseorang ke arah berpikir secara benar atau membuat kesimpulan yang benar pula, sehingga seseorang terhindar dari kekeliruan berpikir yang membuat ia menghasilkan kesimpulan yang salah. Manfaat dari mempelajari ilmu mantik: 1. Dapat memelihara pemikiran dari pemikiran yang salah. Maksudnya, itu membuat daya pikir yang masuk akal tidak hanya menjadi lebih tajam, tapi juga lebih menjadi berkembang melalui latihan-latihan berpikir dan menganalisa serta mengungkapkan permasalahan secara ilmiah. Yang kedua, memperluas jiwa pemikirannya, yaitu berarti melatih kemampuan untuk berpikir secara logis, rasional, dan analitis. Memperluas jiwa pemikiran dalam ilmu mantik itu juga membantu seseorang untuk menjadi lebih terampil dalam berpikir secara kritis dan membuat keputusan secara bijaksana. Kenikmatan mempelajari mantik: belajar ilmu mantik bisa sangat menarik karena itu merupakan studi tentang logika dan cara berpikir yang sistematis. Ini membantu Anda untuk memahami dasar-dasar penalaran dan argumentasi yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari serta dalam pemahaman terhadap pemikiran filosofi dan ilmiah. Bagian yang paling saya pahami dari ilmu mantik adalah ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu qadim, ilmu yang dimiliki oleh Allah yang tidak perlu untuk dipelajari oleh makhluk. Yang kedua, ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang harus dipelajari oleh makhluk. Ilmu hadis sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tasawwur, yaitu gambaran dalam pikiran tanpa ada penghukuman atas itu. Yang kedua, tasdik, mengetahui terjadinya penyandaran hukum terhadap sesuatu meliputi subjek dan predikat. Tasawur dibagi menjadi dua. Yang pertama, tasawur doruri. Doruri ini terbentuk sedemikian rupa tanpa berangan-angan kebenaran hukum, jadi tanpa berpikir. Contohnya, kita berpikir tentang manusia, maka kita tidak akan berpikir bahwa manusia itu bentuknya seperti apa, hidungnya seperti apa, matanya seperti apa. Karena saat kita berucap manusia, maka kita akan bertuju pada satu objek yang seperti itu. Yang kedua, tasawur nadori. Nadori itu muncul dengan adanya pertimbangan-pertimbangan akal dan yang harus difikirkan terlebih dahulu. Contohnya seperti hakikat listrik. Saat kita berpikir listrik itu bisa menghidupkan TV, bisa mengecas HP. Apakah di dalam listrik itu terdapat api sehingga itu bisa menghidupkan TV tersebut? Dan itu adalah nadori yang memunculkan pemikiran-pemikiran terlebih dahulu. Tasdik juga dibagi menjadi dua, yaitu tasdik doruri dan nadori. Tasdik doruri yaitu tanpa berpikir lama-lama dan langsung terbentuk begitu saja. Contohnya, setengah dikali 2 sama dengan 1, dan itu tidak perlu difikirkan panjang-panjang. Pasti kita tahu kalau setengah ditambah setengah itu yaitu 1, atau setengah dikali 2 itu sama dengan 1. Sementara untuk yang tasdik nadori adalah kebalikan dari tasdik doruri. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sebagian ilmu mantik yang saya pahami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.